Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Kamis, 8 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria, pesta kelahiran SVD sejagat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28 sampai dengan 30. Mazmur bab 13 ayat 6. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, 18 sampai dengan 23. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomon dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja semesta mengajak kita untuk bergembira merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan-bacaan liturgi hari ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa kelahiran Bunda Maria. Bahkan dapat dikatakan bahwa kelahiran Bunda Maria tidak terdapat dalam kitab suci, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pesta ini didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria, karena dari dirinya lah rencana keselamatan Allah terlaksana. Hal ini terlihat dalam Injil hari ini, diawali dengan silsilah Tuhan Yesus dan kemudian dikisahkan sepenggal kisah tentang Maria. Bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma sama sekali tidak menyinggung Bunda Maria. Akan tetapi dapat dikaitkan dengannya. Dalam suratnya itu, Paulus mengatakan bahwa Allah melaksanakan rencana keselamatannya dalam segala sesuatu. Dan ternyata Allah juga menggunakan manusia untuk mewujudkan rencananya. Karena itu, Paulus mengatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dapatlah dikatakan bahwa disinilah peran Bunda Maria terlihat. Dengan merayakan pesta kelahiran Bunda Maria, kita diajak gereja untuk menghormati Maria sebagai wanita yang punya peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Gereja mengajarkan bahwa setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria, seorang puteri keturunan Abraham dari suku Yehuda, berasal dari keluarga Daud. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, melalui sabdanya Tuhan menyadarkan kita bahwa ternyata Tuhan menggunakan manusia untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Hal ini hendaknya menyadarkan kita bahwa kita pun dapat berguna bagi perwujudan rencana Allah itu. Tuhan
memanggil kita untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Untuk itu, seperti kata Paulus dalam bacaan pertama, hendaknya kita juga menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bersama dengan rekan-rekan misionaris, kita boleh berbangga turut serta berkarya bagi kerajaan Allah melalui pelayanan misi SVD, Serikat Sabda Allah, di berbagai tempat di belahan dunia ini. Di hari kelahiran Bunda Maria, Serikat Sabda Allah, SVD, Societas Verbi Divini, merayakan ulang tahunnya yang ke-147. Sebuah karunia yang membanggakan dan patut disyukuri. Sambil memandang kerendahan hati Sang Bunda sebagai model, kita berbangga boleh memikul salib Kristus yang sudah, sedang, dan akan membaharui dunia dan bangsa manusia. Yang membaharui dunia adalah Kristus, dan kita boleh turut ambil bagian di dalamnya. Tuhan, jadikanlah kami misionaris sejati. Saudara, bayangkanlah tentang silsilamu sendiri. Apakah Anda menerima orang tuamu dan saudara-saudarimu? Apakah Anda menerima garis keturunanmu? Marilah berdoa. Ya Santa Maria Bunda Allah, dalam penyelenggaraan Allah yang Maha Murah, Engkau telah dipilih untuk mengandung Sabda Allah yang menjadi manusia. Semoga kami memelihara Sabda Allah di dalam hati menurut teladan-Mu, agar kami yang telah menyerahkan diri kepada karya perutusan tak pernah dipisahkan dari Allah, tetapi berdiri kokoh dalam iman. Semoga dengan semangat iman dan cinta yang bernyala-nyala, kami mengabdi Allah dengan setia sampai ajal kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, dan selamat pesta hari kelahiran SVD sejagat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.